Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Kevin Aryo Saksono dari kelompok 7 Ilmu Reproduksi Ternak C. Di sini, saya akan mengenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Ainun Mardia. Lalu yang kedua ada Bangun Bagindo Johan. Lalu yang ketiga ada Kerina Suciani Putri. Lalu yang keempat ada Excel Muhammad. Lalu yang kelima ada Nurul Iza. Latar belakang dari praktikum acara ketiga ini yaitu adalah dalam dunia peternakan merupakan suatu hal yang wajib untuk mempelajari seleksi pada ternak, lalu sinkronisasi birahi. Seleksi pada ternak itu merupakan suatu metode di mana para peternak akan melakukan pemilahan antara hewan ternaknya dan mengetahui mana kualitas yang baik dan mana kualitas yang kurang baik untuk dikawinkan atau direproduksikan. Ada beberapa kriteria yang harus dilihat para peternak. Yang pertama seperti wajahnya yang termasuk mata dan mulut, bagian kaki, perototan, dan punggung, dan lain-lainnya. Lalu, setelah itu ada sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi merupakan metode di mana para peternak akan melakukan sinkronisasi birahi ini yang bertujuan untuk penyerentakan birahi pada hewan ternak. Sehingga untuk proses reproduksinya sudah diatur oleh para peternak. Ada beberapa alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah pipa aplikasi. Yang kedua adalah spons yang sudah diisikan oleh hormon progesteron. Lalu ada yang spons itu juga sudah ditalikan yang nantinya akan berfungsi untuk menarik spons itu dari dalam vagina lalu untuk keluar. Setelah itu ada pipa pendorong, lalu ada betadine salep. Setelah itu ada alkohol yang bertujuan untuk membersihkan, mensterilkan semua alat-alat sebelum dimasukkan ke vagina hewan ternak tersebut. Tujuan dilakukannya praktikum acara ketiga ini yaitu adalah agar mahasiswa atau mahasiswi mengetahui langkah-langkah atau cara menyeleksi hewan ternak, mana kualitasnya yang baik dan mana kualitasnya yang kurang baik. Lalu, agar mahasiswa atau mahasiswi pun tahu bagaimana langkah-langkah melakukan sinkronisasi birahi pada hewan ternak. Manfaat praktikum acara ketiga ini yaitu adalah mahasiswa mengetahui langkah-langkah dan kriteria-kriteria yang harus dilakukan dalam metode penyeleksian hewan ternak. Dan mahasiswa juga mengetahui bagaimana langkah-langkah pada sinkronisasi birahi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dan metode praktikum acara 3, seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Materi yang digunakan pada praktikum seleksi ternak dan sinkronisasi birahi ialah seleksi ternak hewan jantan dan betina, komoditas sapi, kambing, dan juga ayam, serta sinkronisasi pada hewan ternak kambing betina. Alat dan bahan yang digunakan pada seleksi ternak yaitu tali tambang dan juga hewan ternak itu sendiri dari komoditas sapi, kambing, dan juga ayam. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan pada sinkronisasi birahi meliputi pipa aplikator, pipa pendorong, spons vagina yang telah diisi hormon progesteron, tali atau benang, betadine, alkohol, lubricating gel, dan hewan ternak kambing betina.
Metode yang digunakan pada praktikum seleksi ternak dan sinkronisasi birahi yaitu melakukan seleksi pada hewan jantan dan betina, komoditas sapi, kambing, dan juga ayam melalui pengamatan pada aspek penampilan luar tubuh dari ternak tersebut. Kemudian pada sinkronisasi birahi yaitu dengan cara memasukkan spons vagina yang telah diisi hormon progesteron ke dalam vagina dari hewan ternak kambing betina yang dengan bantuan pipa aplikator dan juga pipa pendorong. Pada unggas, kriteria yang harus diperhatikan meliputi ciri fisik, yaitu memiliki kondisi DOC yang proporsional, memiliki kaki yang kuat, memiliki susunan bulu yang teratur dan tidak berantakan, tidak ada kecacatan baik di leher, sayap maupun kaki, memiliki pandangan yang tajam serta mata yang cerah, memiliki otot yang gempal di bagian dada serta paha, dan juga pemilihan usia pada unggas jantan perlu diperhatikan karena pejantan unggul sangat dipengaruhi oleh usia unggas tersebut. Di sini saya akan menunjukkan salah satu ayam pejantan. Saya sedang memegang salah satu contoh ayam pejantan. Bisa dilihat ukuran ayam pejantannya. Ayam pejantan yang saya pegang memiliki struktur rambut yang halus dan teratur, memiliki kondisi mata yang cerah, memiliki struktur kaki yang kuat, memiliki ukuran otot pada dada dan paha yang gempal, serta tidak memiliki kecacatan baik di leher, di kaki maupun pada sayapnya. Bisa disimpulkan, ayam pejantan yang saya pegang kali ini merupakan ayam pejantan yang unggul. Pada video praktikum, seleksi pada kambing betina di mana kambing betina nomor 1 memiliki bentuk vulva yang panjang dan lebar, memiliki ambing yang besar dan simetris yang menunjukkan bahwa produktivitas baik, memiliki mata yang cerah, muka yang feminim, dan memiliki BCS 2. Sedangkan kambing betina nomor 2 memiliki vulva yang lebih panjang dan lebar, memiliki ambing yang baik dan simetris tapi ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan kambing nomor 1, yang menunjukkan bahwa produktivitasnya lebih menurun, memiliki muka yang sangat feminis, dan mata yang cerah serta memiliki BCS 3 yang baik untuk bereproduksi, di mana jika kambing betina memiliki BCS di bawah 3 maka dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya abortus. Selain itu, pada kambing betina ini sudah poel 2 yang menunjukkan bahwa kambing nomor 2 sudah dewasa tubuh dan cocok untuk bereproduksi. Sapi betina pada video praktikum memiliki BCS sekitar 4-5 sehingga sangat optimal dan cocok untuk dijadikan indukan yang unggul. Memiliki kepala yang feminis, memiliki keempat kaki yang tangguh dan kokoh di mana jarak antar kedua kakinya normal, memiliki ambing yang simetris dan besar dengan jumlah putingnya adalah 4. Sedangkan sapi betina nomor 2 memiliki postur tubuh yang kurang bagus dengan bentuk kaki yang tidak lurus dan juga menyilang, dan juga memiliki ambing yang tidak simetris. Seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan bibit yang unggul pada sapi jenis kelamin betina dapat dilakukan dengan memperhatikan ciri-ciri sebagai berikut. Bentuk tubuh yang serasi, yaitu ternak betina mempunyai bentuk badan yang panjang dan ramping, pertumbuhannya baik, artinya pertumbuhannya sesuai dengan umur ternak itu sendiri. Efisien dalam menggunakan makanan, artinya dengan makanan yang relatif sedikit atau kurang sesuai, tapi tak akan menghasilkan pertumbuhan yang baik. Tidak memperlihatkan ada cacat atau gejala abnormal, tidak terlalu kurus dan gemuk. Bakalan sapi yang dengan postur badan terlalu kurus biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk digemukkan. Bakalan sapi yang terlalu kurus kemungkinan juga menderita penyakit cacingan atau pernah memakan sesuatu yang tidak seharusnya seperti sampah plastik atau karet. Sebaliknya, bakalan yang terlalu gemuk juga kurang ideal untuk digemukkan karena pertambahan bobot hariannya tidak sebanyak bakalan sapi yang posturnya ideal. Sapi indukan yang baik memiliki berat badan yang tidak gemuk karena berat badan yang tinggi dapat menyebabkan kemajiran pada sapi. Sapi induk yang baik harus sudah berumur cukup untuk dikawinkan, yaitu sapi yang sudah mulai birahi. Sensitivitas sapi betina harus sudah terlihat cukup kuat dan birahi yang terjaga. Kriteria kambing jenis kelamin betina yang menjadikan bibit unggul ialah bentuk tubuh kompak, dada dalam dan lebar, garis punggung dan pinggang lurus, bulu lunak dan mengkilap, tubuh besar tapi tidak terlalu gemuk. Kriteria kambing betina yang baik meliputi tubuh yang kompak, sorot matanya ramah, kaki lurus, tidak cacat, ambing simetris dengan 2 puting, umur lebih dari 12 bulan. Saya akan menjelaskan bagian sinkronisasi birahi.
Sinkronisasi birahi adalah suatu pengendalian ektrus yang dilakukan pada sekelompok ternak betina sehat dengan memanipulasi mekanisme hormonal, sehingga keserentakan ektrus dan ovulasi dapat terjadi pada hari yang sama atau dalam kurun waktu 2-3 hari. Setelah perlakuan itu dilepas, terus inseminasi buatan dapat dilakukan dengan serentak. Jadi sinkronisasi ini mengarah pada hambatan ovulasi dan penundaan aktivitas rekresi corpus luteum. Di sini ada tujuannya, ada 2, yaitu untuk mendapatkan seluruh ternak yang diberikan perlakuan mencapai ektrus yang waktunya itu diketahui dengan sehingga masing-masing ternak ini dapat IB dalam waktu bersamaan. Terus yang kedua ini untuk menghasilkan angka kebuntingan yang sebanding atau lebih baik dibandingkan dengan sekelompok yang tidak mendapat perlakuan yang dikawinkan dengan IB tersebut. Terus di sini ada beberapa prinsip. Prinsip itu prinsipnya itu siklus ektrus bisa dilakukan karena dalam siklus ektrus itu ada 2 fase, yaitu fase folikuler dan luteal yang sangat berbeda secara hormonal. Fase luteal ini memerlukan waktu yang lebih panjang daripada fase folikuler. Terus di sini ada persiapan peralatannya, itu ada sinkronisasi birahi. Persiapan pada alat sinkronisasi birahi pada ternak betina itu mempersiapkan pipa aplikator yang telah dipotong dengan kemiringan 45 derajat. Terus pipa pendorong yang akan digunakan untuk mendorong spons ke vagina. Jadi di dalam vagina itu nanti kita masukkan sponnya. Terus sponnya itu berisi dengan hormon progesteron. Terus selanjutnya kita memakai tali dan benang yang diikat di spons vagina untuk tujuannya itu untuk menarik kembali spons itu keluar ke dalam vagina betina. Tahap pertama sinkronisasi birahi adalah tahap pembuatan spons vagina hewan yang telah diberi hormon progesteron untuk menghentikan siklus estrus hewan tersebut. Untuk sementara, hormon progesteron dioleskan ke spons untuk membuat rangkaian spons vagina. Pemasangan spons diawali dengan mengolesi spons dengan betadin salep sebagai pencegahan perkembangan mikroorganisme dalam vagina. Kemudian spons vagina dimasukkan ke dalam aplikator yang telah disterilkan dengan alkohol. Aplikator tersebut dilapisi vigel pada bagian luarnya. Spons dimasukkan ke dalam vagina sampai kira-kira aplikator masuk 3/4 bagian. Kemudian aplikator tersebut dicabut dan tali pada spons disisakan sedikit menjuntai keluar untuk memudahkan proses pencabutan spons. Spons vagina dicabut pada hari ke-14. Lama periode pemberian hormon progesteron pada ternak sapi biasanya 14 hari sampai 21 hari setelah pemasangan. Maka pada hari ke-14 barulah dilakukan pelepasan spons. Setelah itu diberi perlakuan pengamatan birahi secara serentak. Kemudian melakukan inseminasi buatan pada ternak. Beberapa saran sebelum praktikum. Pada saat dilaksanakan praktikum, sebaiknya praktikum mengikuti semua peraturan praktikum dan mengutamakan protokol kesehatan agar praktikum berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih.